Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat yang kita menggunakan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita baru membahas tentang pendahuluan muqaddimah, yang dimana penulis rahimahullah mengawali karangannya dengan basmalah, dan juga kemudian sebelum memasuki materi beliau mendahulukan dengan kata i'lam dan mendoakan para pembaca yang membaca buku beliau, para penuntut ilmu rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Sekarang kita masuk, dilihat ke matanya semuanya yang paling atas. Setelah i'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, itu sudah kita bahas. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Qabla dhalik aina qalan suatuk ya Yusuf? Lesh la tastamil ya? Urid an ahliq sya'rak hatta tastamil. Biasanya kalau rambutnya botak dia pakai terus. Naam, hada min adabi talibil ilm. Alaysa kadhalik ya ikhwah? Kaifa al-ijabah? Na'am atau bala? Bala. Anna at-tauhid huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Bahwasanya tauhid dia adalah mengesahkan Allah dengan beribadah. Dan ini penting sekali bagi kita. Mungkin yang kita sering mengulang-ulang, kita sudah tahu, kita sudah lahir mungkin di tengah-tengah orang yang bermanhaj salaf. Hal ini mungkin kadang kita bosan dengarnya. Ya, tauhid jelas Ustaz mengesahkan Allah dalam beribadah. Namun kenyataannya di luar sana banyak orang yang gak paham akan hal itu. Islamnya cuman KTP. Dia tahu mungkin nama Tuhannya cuma Allah doang. Ketika ditanya Rahman termasuk nama Allah bukan? Bingung dia. Rahman nama Allah bukan ya? Masih ragu. Taunya ya Allah doang. Padahal nama Allah banyak. Sebegitu dia semangatnya dalam mengejar dunia sehingga melupakan akhiratnya. Banyak di luar sana yang ini sering ana ulang-ulang di kitab sebelumnya. Orang meyakini dia tauhid adalah meyakini Allah Maha Pencipta, udah. Tauhid meyakini Allah yang Maha memberi rezeki, udah. Kalau orang dia sudah meyakini Allah Maha menciptakan, Allah Maha memberi rezeki, udah dia orang yang bertauhid. Dan ini keliru dan akan dibahas oleh pensyarah hafizallahu ta'ala. Ada lagi yang mengatakan tauhid yang penting yakin. Dah, yang penting yakin. Adapun kamu nyembah kuburan, nyembah ini dan itu, melakukan kemaksiatan, nggak apa-apa, yang penting yakin. Ada yang lebih ngeri lagi. Dia mengatakan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Jadi nggak boleh kita membagi adanya pencipta dan makhluk, khalik dan makhluk, nggak boleh. Semuanya adalah pencipta, semuanya adalah Allah. Kata mereka, kucing Allah, Allah kucing. Ngeri gak? Anjing Allah, Allah anjing. Babi Allah, Allah babi. Seperti itu. Dan itu keyakinan Ibnul Arabi.
Dan ada itu dia salah satu keyakinan dari Sunan dari Wali Songo, lupa nama Sunan siapa itu. Ada yang kenal? Ada pokoknya dia. Manung Kawulo apa kayak gitu. Siapa yang orang Jawa di sini? Iya. Jadi ternyata di luar sana banyak orang yang dia keliru tentang hal ini. Dan ana mengingatkan ini agar bertujuan jangan sampai antum merasa bosan. Tauhid itu perlu diulang-ulang ya ikhwah. Kadang kita tahu tauhid, tapi ternyata ketika praktek di lapangan, ketika mengamalkan keliru, tergelincir. Ketika mau menikah, dia datang dulu ke orang pintar katanya. Ini bukan dukun Ustaz, orang pintar, dia punya ilmu memang dia pelajari. Jadi katanya kalau misalnya ini telur, kalau dia busuk berarti calonnya itu jelek kata dia. Padahal dia belajar tauhid, ngaji dia. Usul salasa, qadul arba selesai. Fathul Majid pun diselesaikan sama dia. Syarah kitab tauhid. Tapi karena nggak diulang-ulang, nggak dimurajaah, dan mungkin sulit juga untuk diingatkan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ketika dia pengen buka usaha, dia manggil dulu Ustadz. Ustadz, sini Ustadz. Dia jemput Ustadznya kan. Ya mending kalau Ustadznya naik motor, dia naik motor sendiri. Yang lebih ngeri lagi kalau digonceng. Ini yang ngajak Ustadznya perempuan. Kalau digonceng lebih ngeri lagi. Tambah rusak lagi di atas kerusakan. Dia panggil Ustadz, Ustadz, ini tempat ini bagus gak? Lah gimana Ustadz, kan dia bukan orang yang mempelajari ilmu bisnis. Dia nggak tahu tentang perdagangan pun, dia nggak ada mungkin bisnis, nggak punya dagang. Itu pasti pertanyaan tentang dukun, hal yang gaib. Padahal dia tahu tauhid. Anak-anak yang ngaji di pondok pesantren, dia belajar, dengar kajian tuh dia. Banyak orang-orang di luar sana seperti itu. Dia dengar kajian Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid. Tapi ternyata ketika praktek keliru. Atau mungkin kajiannya ya bukan kajian tauhid. Kajiannya cuman bagaimana rumah tangga seperti ini, adab yang baik, senyum, atau mungkin amalan-amalan ini. Nggak ada bahas tauhid yang dia mau dengar. Oleh karena itu kalau antum nih keluar, datang ke kajian, mungkin setelah selesai mondok, dan itu yang seharusnya, nggak, malahan antum berhenti, nggak datang ke kajian lagi, oh itu keliru, gagal berarti antum menuntut ilmu. Belajar itu sampai mati. Kalau antum datang ke kajian, isi kajiannya kitab tauhid, antum ketahui itu yang datang itu orang-orang lama. Pasti itu dia orang-orang lama. Memang dia udah kenal sunnah bertahun-tahun. Tapi kalau antum datang ke kajian, ya mungkin materinya tematik, bagaimana cara membangun rumah tangga ini agar amal, mungkin amalan yang dia yang dahsyat, menjalin tali ukhuwah, itu yang datang banyak. Itu rata-rata orang-orang yang baru ngaji, yang dia baru kenal sunnah. Oleh karena itu sangat penting sekali tauhid untuk terus diulang-ulang, dikaji lebih dalam. Pasti ketika antum mengkaji kitab 2 kali 3 kali, antum akan menemukan hal yang baru. Antum akan lebih paham lagi, lebih dalam lagi. Wallahi itu yang ana rasakan. Dan kita tahu para salaf mereka membaca Sahih Bukhari beribu-ribu kali, Sahih Muslim beribu-ribu kali. Setiap dia membacanya kembali, dia menemukan ilmu-ilmu yang baru. Tauhid huwa ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah. Kita baca syarahnya. Qala syarihu hafidhallah ta'ala, ay i'lam
hadhil mas'alata al-'azimata waj'alha fi dhakiratika waj'alha fi ihtimamika daiman wa abadan. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, i'lam hadhil mas'alata al-'azimah, ketahuilah oleh kamu permasalahan yang agung ini. Dan kita sudah tahu kalau ada kata i'lam itu pasti memang dahsyat sekali. Dikasih tambah lagi permasalahan yang agung. Waj'alha fi dzakiratik, jadikanlah kembali ke mana? Al-mas'alah. Dan jadikanlah oleh kamu permasalahan ini fi dzakiratik, dalam ingatanmu. Waj'alha fi ihtimamik, dan jadikanlah permasalahan ini dalam kefokusanmu daiman wa abadan, selalu dan selama-lamanya. Kata Syekh, kita tahu Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid berapa tahun? Di Mekah berapa tahun Rasulullah? Ayo, berapa? 13 tahun. Ahsan. Tentang tauhid 13 tahun. Antum belajar tauhid baru berapa tahun? Tapi kadang karena iman kita kurang, muncullah rasa bosan di situ. Dan itu pun bukan berarti setelah 13 tahun nggak dibahas lagi tauhid, bukan. Terus dibahas tauhid. Bahkan di akhir wafatnya Nabi SAW, yang disampaikan oleh beliau tentang tauhid, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala, jangan dibangun masjid di atas kuburan. Tauhid. Memang permasalahan ini harus selalu berada di kefokusan kita, selalu dan selama-lamanya. Apa itu? Wahiya anna tauhidah huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwa saya tauhid, dia adalah mengesahkan Allah dengan beribadah. Kita tahu ini adalah tujuan terbesar, misi terbesar para rasul. Tauhid ini. Jadi nggak sembarangan. Kalau memang ini dia tujuan terbesar diutusnya para rasul, berarti memang dahsyat ini materi. Sampai Allah mengutus dan Allah menurunkan kitab-kitabnya, ini isi utamanya adalah tentang ini, tauhid. Dan kita sudah bahas dalam kitab Qaulul Arba bahwasanya Al-Quran semuanya tentang tauhid. Anna tauhidah huwa ifradullahi bil ibadah, bahwa saya tauhid dia adalah mengesahkan Allah dengan beribadah. Walaysa huwa ifradullahi bir rububiyyati. Jadi bukanlah dia tauhid mengesahkan Allah dengan rububiyah. Karena Anda bilang di awal, ada di luar sana orang meyakini tauhid adalah engkau meyakini Allah Maha Pencipta, dah cukup. Banyak gak begitu di luar? Banyak sekali. Coba antum tanya, iseng-iseng ke universitas, Kak, yang laki-laki, jangan yang perempuan, Islam itu apa sih Kak? Islam ya, atau kapan seorang bisa masuk Islam? Ya dia bersyahadat meyakini Allah Maha Pencipta. Udah gitu. Meyakini Allah Maha Pemberi rezeki. Enggak menyentuh sedikit pun engkau harus beribadah hanya kepada Allah. Enggak, jarang. Kalau dia bahas itu pasti dia udah ngaji. Oleh karena itu ditegaskan di sini oleh Syekh, walaysa huwa ifradullahi birrububiyyah. Tauhid dia bukanlah mengesahkan Allah dengan rububiyah. Orang-orang sufi meyakini itu. Tauhid cukup engkau meyakini Allah Maha Pencipta, sudah. Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, sudah. Itu bukan tauhid. Semua orang memang sudah terfitrahkan dengan itu, dengan rububiyah.
Oleh karena itu di sini kata Syekh, fa inna hadza aqarra bihil musyrikun. Walam yakunu muwahhidina li'annahum lam yufridullaha bil ibadati. Karena fa inna hadza, sesungguhnya ini yaitu tauhid, mengesahkan Allah dengan rububiyah, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki, itu aqarra bihil musyrikun, orang-orang musyrik di zaman Nabi pun mengikrarkan itu, yakin dia. Siapa yang mau bawakan dalilnya? Ada di Qadul Arba, kaidah pertama. Ahsan, qul may yarzuqukum minas samai wal ard ila akhirih. Terus apa lagi? Jawaban mereka fasayaqulun Allah. Ayat yang lain, man khalaqas, qul man khalaqas samawati wal ard. Dan ayat-ayat yang semisalnya dia menjawab Allah. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu apa? Walam yakunu muwahhidin. Mereka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Juga mereka masih dihukumi kafir oleh Allah. Masih Allah menamakan mereka orang kafir. Dan Allah menghukumi mereka kekal dalam api neraka. Kenapa? Li'annahum lam yufridullaha bil ibadati. Karena bahwasanya mereka tidak mengesahkan Allah dengan beribadah. Di sini kata Syekh, perhatikan, fa iqraruhum bitauhidir rububiyyati laisa huwa at-tauhidul matlubu. Wa innama tauhidur rububiyyati dalilun ala tauhidil uluhiyyati wa lazimun lahu. Kata Syekh hafizallahu taala, wa innama tauhidur rububiyyati la fa iqraruhum bitauhidir rububiyyah, maka pengikraran mereka orang-orang musyrik dengan tauhid rububiyah, kan mereka orang-orang musyrik mengikrarkan tauhid rububiyah, meyakini Allah Maha Pencipta. Pengikraran mereka dengan tauhid rububiyah laisa huwa tauhidul matlubu, itu bukanlah tauhid yang dituntut, itu bukanlah tauhid yang dimaksud. Wa innama tauhidur rububiyyati dalilun ala tauhidil uluhiyyati. Dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, tauhid rububiyah itu adalah dalil, bukti atas tauhid uluhiyah. Jadi orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah, dia harus mengikrarkan tauhid uluhiyah. Ya enggak, berarti dia enggak berakal. Coba antum perhatikan. Ada orang yang meyakini dia Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki, dia malah ibadahnya kepada kuburan. Yang padahal yang tidak menciptakan dia, tidak memberikan rezeki dia. Dia meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha mengabulkan doa-doa, tapi dia malah berdoanya kepada pohon. Ya mungkin dia siramin, dia bersihkan. Itu orang berakal atau tidak? Nggak berakal. Jadi orang yang cerdas tuh, orang berakal, dia adalah yang mengesahkan Allah terhadap tauhid uluhiyah. Karena dia tahu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha ini, maka dia pun meyakini hanya Allah lah satu-satu yang berhak diibadahi, enggak ada yang lainnya. Tauhidur rububiyyati dalilun ala tauhidil uluhiyah wa lazimun lahu, keharusan baginya. Jadi tauhid rububiyah keharusan untuk tauhid uluhiyah. Jadi orang yang meyakini tauhid rububiyah pasti harus dia meyakini tauhid uluhiyah. Yang mengingkari gila berarti dia tuh. Enggak berakal. Tadi dia meyakini Allah Pencipta, Allah memberi rezeki, tapi ibadahnya malah kayak ini, yang enggak memberikan dia sedikit pun, yang enggak. Lazimun lahu. Faman aqarra bit tauhidir rububiyyati
lazimahu ayyuqirra bitauhidi al-uluhiyyati. Maka barang siapa yang mengikrarkan tauhid rububiyah, dia meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha menghidupkan, Allah mematikan, lazimahu harus baginya ayyuqirra bitauhidil uluhiyah, dia mengikrarkan tauhid uluhiyah. Harus baginya dia meyakini hanya Allah lah satu-satu yang berhak diibadahi, mengesahkan Allah dalam beribadah. Harus. Kemudian kata Syekh, wallahu ta'ala yadhkuru fil Qur'ani fi kathirin minal ayati tauhidar rububiyyati dalilan ala tauhidil uluhiyyati. Wallahu ta'ala yadhkuru fil Qur'ani, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an fi kathirin minal ayat, pada kebanyakan dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an, bahwa apa yang Allah sebutkan? Tauhid rububiyah adalah dalil atas tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah dalil atas tauhid uluhiyah. Yaitu orang yang meyakini tauhid rububiyah harus dia meyakini tauhid uluhiyah. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu. Ubudu rabbakum. Pertanyaannya, sembahlah Rabb kalian, itu rububiyah atau uluhiyah? Ayo. Praktek nih, mulai praktek nih. Rububiyah atau uluhiyah? Azam. Hah? Rububiyah. Alfi? Rububiyah. Antum? Uluhiyah. Antum? Hah? Antum? Uluhiyah. Khalil? Uluhiyah. Toha? Rububiyah. Ulu. Antum? Uluhiyah. Ikutin Toha antum. Apa? Uluhiyah, ikutin Toha? Enggak, Masya Allah, ahsan. Antum? Ulu. Antum? Uluhiyah apa rububiyah? Hah? Rububiyah. Antum? Ulu. Ahsan. Antum Mas Aldi, berani beda? Uluhiyah. Antum? Rububiyah. Antum? U'budu rabbakum, dah itu. U'budu rububiyah. Kaif rububiyah ya ikhwan? Sembahlah Rabb kalian. Tadi kita baru jelasin. Uluhiyah apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Berarti sembahlah Rabb kalian apa? Uluhiyah. Ini penting berarti praktek. Alhamdulillah antum belum terjun tuh, kan? Bahaya kalau udah terjun. Ternyata memang teori itu tambah praktek ya nggak berguna kadang. Antum coba aja lihat di YouTube tutorial belajar mobil, belajar motor. Nanti pas naik mobil nyungsap kan, jatuh. Naik motor jatuh. Teori dia udah hafal, mungkin dia udah dengar itu di YouTube 100 kali. Tapi ternyata pas praktek nggak bisa. Berarti memang butuh praktek. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Uluhiyah ini. Kenapa sembahlah Rabb kalian? Karena alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini baru tauhid apa? Rububiyah. Jadi apa? Allah memerintahkan tauhid uluhiyah dengan alasan kalian kan sudah diciptakan oleh Allah. Berarti kalian harus mengtauhidkan uluhiyah. Jadi apa? Tauhid rububiyah adalah dalil atas tauhid uluhiyah. Sembahlah Rabb kalian. Kenapa kau harus menyembah Rabb kalian? Karena alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya udahlah, sembahlah Rabb kalian. Jangan sembah yang lainnya, karena yang lainnya enggak menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Ini rububiyah semua. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa, dan langit sebagai tiangnya, bangunannya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah Allah yang menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas tsamarat rizqan lakum.
Lalu Allah mengeluarkan dengan sebab air tersebut dari buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalian tahu nih, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai tiang bangunannya, Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, kemudian dengan hujan tersebut sehingga tumbuhlah buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka apa? Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan Allah tandingan-tandingan, dan kalian mengetahui semua itu. Maka di sini kata Syekh, hadza huwa tauhidur rububiyyati wa huwa dalilu tauhidil uluhiyyati. Dalilu tauhidil uluhiyyati. Ini dia adalah tauhid rububiyah yang dia adalah dalil tauhid uluhiyah. Sembahlah Rabb kalian. Kenapa? Kenapa? Karena dia yang telah menciptakan kalian. Fa'aqama subhanahu wa ta'ala al-hujjata alaihim fima ankaruhu min tauhidil uluhiyyati bima i'tarafu bihi min tauhidir rububiyyati liyulzimahum bidzalik. Fa'aqama subhanahu wa ta'ala al-hujjata alaihim. Allah menegakkan hujjah atas mereka, orang-orang musyrik. Fima ankaruhu, pada apa yang mereka ingkari dari tauhid uluhiyah. Jadi orang-orang musyrik mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada Lat, Uzza, Manah, beribadah kepada patung-patung yang terbuat dari batu, terbuat dari pohon. Allah menegakkan hujjah kepada mereka pada apa yang mereka ingkari dari tauhid uluhiyah. Kata Allah, sembahlah Rabb kalian. Udah. Kenapa? Yang telah menciptakan kalian. Allah menegakkan hujjah pada apa yang mereka ingkari dari tauhid uluhiyah bima i'tarafu bihi, dengan apa yang mereka yakini, dengan apa yang mereka akui, i'tarafu, dengan apa yang mereka akui dengannya dari tauhid rububiyah. Dengan apa yang mereka akui, i'tarafu, ya i'tarafa, ya'tarifu, mereka akui dengannya dari tauhid rububiyah. Liyulzimahum bidzalik, agar Allah mengharuskan mereka dengan tauhid uluhiyah. Bidzalik yaitu dengan itu, maksudnya apa? Tauhid uluhiyah. Jadi di sini kata pensyarah, Allah menegakkan hujjah atas mereka pada apa yang mereka ingkari dari tauhid uluhiyah. Sembahlah Rabb kalian. Kok kalian sembah Allah juga nyembah patung? Kok juga nyembah Lat, Uzza, Manah? Kan kalian i'tarafu, meyakini tauhid rububiyah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha menghidupkan, Allah mematikan, Allah. Liyulzimahum bidzalik, agar mengharuskan mereka dengan itu, yaitu tauhid uluhiyah. Dijelaskan lagi di bawahnya, paragraf selanjutnya. Dijelaskan lagi, qala syarihu hafizallahu ta'ala haitsu qala lahum kaifa ta'tarifuna annahu huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu wa annahu la syarika lahu fi dzalika thumma tusyrikuna fi ibadatihi, gitu. Haitsu qala, yang dimana Allah mengatakan kepada mereka, ya ini penjelasan lagi dari sebelumnya. Allah mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik, kaifa ta'tarifuna annahu wal khaliq, bagaimana kalian mengakui bahwasanya dia Allah yang maha menciptakan, ar-razik yang maha memberikan rezeki, al-muhyi yang maha menghidupkan, al-mumit yang maha mematikan. Kalian mengakui itu. Wa annahu la syarika lahu fi dzalik, dan bahwasanya tidak ada sekutu baginya pada hal itu. Jadi hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, enggak ada yang membantunya, enggak ada yang menandinginya, enggak ada sekutu. Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, enggak ada yang menandinginya, enggak ada yang membantunya, enggak ada sekutu. Tsumma tusyrikuna fi ibadatihi, kemudian kalian mensyirikkan Allah dalam beribadah kepadanya. Gimana? Mana otak kalian gitu? Kemana itu yang kalian akui kali ya? Dikit lagi. Ammal ladina yaquluna, ini dia
Yang Nabi bilang, ada orang di luar sana meyakini tauhid itu hanya sekedar Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, udah. Ammal ladina yaquluna inna tauhida huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliqu. Nah itu. Ar-raziqu al-muhyi al-mumitu ila akhirih. Apa kata Syekh? Fahum ghalituna ghalatan fahishan. Amal ladina yaquluna, adapun orang-orang yang mengatakan inna tauhida, sesungguhnya tauhid dia adalah mengikrarkan bahwasanya Allah dia Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Orang yang mengatakan itu tauhid hanya tauhid rububiyah, pencipta, pemberi rezeki, fahum ghalitun, mereka keliru, ghalatan fahishan, dengan keliru yang keji. Lihat, kenapa keliru yang keji? Karena walam ya'tu bit tauhidil matlubi alladzi da'at ilaihi ar-rusulu. Walam ya'tu, dan mereka tidak mendatangi atau tidak mendatangkan dengan tauhid yang dituntut, dengan tauhid yang dimaksud. Ya bisa antum terjemahkan dimaksud, letter lucknya matlub itu yang dituntut. Dan mereka tidak mendatangkan tauhid yang dimaksud alladzi da'at ilaihi rusulu, yang Rasul menyeru kepadanya. Yang Rasul menyeru kepadanya, karena para Rasul menyeru kepada tauhid uluhiyah. Kemudian kalian mengatakan tauhid itu adalah tauhid rububiyah, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, maka kalian keliru, karena kalian tidak mendatangkan dengan tauhid yang dimaksud yang para Rasul menyeru kepadanya. Wa ala hadzal manhaji al-batili aghlabu aqaidil mutakallimina allati tudrasul ana fi kathirin minal madarisil islamiyyati. Wa ala hadzal manhajil batil, dan di atas manhaj yang batil ini kebanyakan aqaidil mutakallimin, keyakinan-keyakinan para ulama ahli kalam, ulama filsafat. Ini keyakinan mereka. Allah, tauhid adalah Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Ini kebanyakan tauhid mereka. Allati tudrasul ana, yang dipelajari sekarang fi katsirin minal madaris, pada kebanyakan dari sekolahan-sekolahan Islamiyah. Coba kalau nggak percaya, antum lihat itu buku-buku negeri yang PAI. Antum lihat coba ke kuliahan-kuliahan Indonesia yang umum, yang nanti keluar SPD, nggak menyentuh sedikit pun tauhid uluhiyah. Yang notabene-nya memang bukan salaf sunnah, yang dasarnya bukan salaf sunnah. Wa qasada Syekh rahimahullahu taala bihadza ta'rifi. Perhatikan harakatnya kalau nggak tahu. Wa qasada Syekh rahimahullahu taala bihadza ta'rifi huwa ar-raddu ala haula'il ladina rakkazu ala tauhidir rububiyyati wa taraku tauhidal uluhiyati. Kenapa Syekh mengatakan tauhid ya? Kalau kita lihat di matan apa? Tauhid dia adalah mengesahkan Allah dengan beribadah. Kenapa Syekh mengatakan hal itu? Tauhid definisinya adalah ifradullah bil ibadah. Wa qasada Syekh rahimahullah, Syekh memaksudkan bihadza ta'rifi, dengan definisi ini tujuannya apa? Huwa raddu, untuk membantah. Dia adalah membantah ala haula'il ladina rakkazu ala tauhidir rububiyah. Membantah siapa? Membantah atas mereka-mereka ini yang fokus pada tauhid rububiyah. Rakkazu itu fokus. Ya, rakis ya, maksudnya fokus. Tujuannya apa? Untuk membantah atas mereka-mereka ini yang fokus terhadap tauhid rububiyah saja. Wa taraku tauhidal uluhiyati, yang dimana mereka meninggalkan tauhid uluhiyah, untuk membantah mereka-mereka ini. Fahadihi awwalu syubhatin wa hiya
annahum ja'alu tauhidar rububiyyati huwa tauhidul matlubu wa anna man afradallaha bihi fahuwal muwahhidu wa allafu kutubahum fihi wa banau manhajahum alaihi wa sarafu himahum. Pertama, ini kan ada tauhid rububiyah. Disingkaplah oleh Syekh, bukan itu tauhid yang dimaksud, yang dimana para rasul menyeru kepadanya. Tapi yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu diyakini oleh orang musyrik di zaman Nabi SAW. Bersama dengan itu mereka masih musyrik, kafir, dan kekal dalam api neraka. Ini syubhat pertama. Annahum ja'alu tauhidar rububiyyati, bahwasanya mereka menjadikan tauhid rububiyah huwa tauhidul matlubu, dia adalah tauhid yang dimaksud. Ini syubhat yang pertama. Mereka menjadikan tauhid rububiyah dia adalah tauhid yang dimaksud. Yang benar yang dimaksud apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Itu yang dimaksud. Tapi syubhat mereka menjadikan tauhid rububiyah adalah tauhid yang dimaksud. Keliru besar. Wa anna man afradallaha bihi, dan bahwasannya orang yang mengesahkan Allah dengannya itu dengan tauhid rububiyah, kata mereka nih syubhatnya. Bahwasannya orang yang mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah dia adalah orang yang bertauhid, fahuwal muwahhid. Orang yang meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Rezeki, udah cukup dia orang yang bertauhid. Itu syubhat mereka. Wallafu kutubahum fihi, dan mereka mengarang buku-buku mereka pada hal itu, yaitu pada tauhid rububiyah saja, enggak menyentuh sedikit pun tauhid uluhiyah. Wa banau manhajahum alaihi, dan mereka membangun manhaj mereka di atasnya, di atas tauhid rububiyah saja. Wasarafu hammahum ila tahqiqihi, dan mereka memalingkan semangat mereka, keinginan mereka kepada mewujudkannya, yaitu mewujudkan tauhid rububiyah saja, kepada tauhid rububiyah saja. Masya Allah, alhamdulillah. Ini syubhat yang pertama, dan nanti juga akan dijelaskan lagi lebih panjang oleh penulis dan pensyarah, dan itu akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.